Kejadian 1, korban memasuki apartemen. Kejadian 2, korban dibekap oleh tersangka. Bekap aja. Kejadian 3, korban terjatuh dan dipukul sebanyak 7 kali di bagian belakang leher. Jatuh. Kejadian 4, korban dimasukkan ke dalam koper. Masuk. Kejadian 5, karena curiga, satpam mengetuk pintu dan para pelaku berusaha kabur. Kejadian 6, dalam usaha melarikan diri, tersangka Haris jatuh dari balkon. Kejadian 8, satpam memasuki apartemen dan memeriksa dan menemukan korban dan lalu menelpon polisi. Ih, ada apa ya? Kenapa ini? Apa itu? Aduh, ya Allah, kita ada apa itu, Kak? Kejadian 9, polisi dan tim medis datang ke TKP. Kejadian 10, tersangka Haris ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Video. Kejadian 11, Gatot memberikan uang kepada Rusky untuk dibagikan kepada tersangka-tersangka lainnya. Kejadian 12, polisi mewawancarai satpam selaku yang melapor.
27 November 2023 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri karena majelis hakim akan masuk ke ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Kota Jakarta yang mengadili perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Gatot Subroto menyatakan bersalah dan tetap hukum. Kepada petugas silakan membawa masuk terdakwa. Baiklah, saya akan membacakan identitas saudara. Nama saudara Gatot Subroto, berusia 55 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkeluarga negaraan Indonesia dan memeluk agama Islam. Apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, dan apakah Anda siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini. Saya didampingi oleh pengacara saya. Apakah Anda benar penasehat hukum dari kepolisian? Dan apakah Anda membawa surat atau izin sebagai seorang pengacara? Benar yang mulia, kami selaku kuasa hukum dari Bapak Gatot Subroto membawa surat tersebut. Sudah bukan. Yang mulia, izinkan saya untuk periksa. Baik yang mulia, diterima dan sah. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya, majelis memerintah penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Penuntut umum sudah siapkan dakwaan saudara. Nomor registrasi perkara 468 pidana B 2014 Pengadilan Negeri. Identitas terdakwa, nama lengkap Gatot Subroto SHM ACCAK CFE. Tempat lahir Jakarta. Umur tanggal lahir 55 tahun 9 Oktober 1999. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Perumahan Taman Pulau Indah, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Agama Islam. Pekerjaan Inspektur Utama Pengawasan Khusus. 1. Terbagi secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana dalam melakukan primer pasal 340 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP dan dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP dalam dakwaan lebih subsidiar. Kedua, didakwa melakukan pencobaan pergerakan untuk melakukan penculikan sesuai dengan pasal 163 bis KUHP. Ketiga, pasal 393 ayat 3 pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP dengan kasus penganiayaan dengan rencana yang menyebabkan kematian yang terjadi di suatu tempat atau setidak-tidaknya pidana suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Orang yang melakukan dan menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan, atau jika tertangkap akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman, atau akan mempertahankan barang yang didapatkan dengan melawan hak. Terima kasih mulia. Saudara mengerti dengan dakwaan yang dibicarakan. Mengerti yang mulia. Bagaimana pengacara? Apakah saudara akan melakukan pembelaan? Baik yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang telah yang mulia berikan kepada saya selaku kuasa hukum dari Bapak Gatot Subroto. Yang mulia, apabila merujuk dari kesaksian klien kami selaku Bapak Gatot, terjadi ketidaksinambungan antara hasil pernyataan klien kami dengan apa yang terjadi di lapangan. Pada dasarnya yang mulia,
klien kami hanya menggerakkan para pelaku melakukan tindakan teror atau memberi pelajaran kepada korban, yaitu Ibu Holly Angela. Namun terjadi ketidaksinambungan di mana yang mulia tidak adanya pemerintahan dari Bapak Gatot Suprianto untuk melakukan tindakan pembunuhan, yaitu pemukulan sebanyak 7 kali menggunakan besi sepanjang 32 cm. Yang mulia, bukan suatu akibat yang logis antara perintah dari klien kami dengan kematian korban. Dengan ini kami sebagai kuasa hukum menyatakan bahwa segala kematian dan kerugian yang dialami oleh korban merupakan tanggung jawab dari pelaku, bukan dari klien kami. Itu dia yang mulia. Terima kasih. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Jaksa penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan bagi sampai selama proses pengadaan administrasi terdakwa jarang berbicara dengan Baik yang mulia. Penuntut umum dipersilakan kepada saksi untuk memasuki ruang persidangan. Kepada petugas silakan bawa saksi keluar. Baik, apakah saudara-saudara dalam keadaan sehat hari ini? Yang mulia. Diminta kepada saksi Surya Hakim untuk memberikan kesaksian. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Pulang dari setelah saya berbicara. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, pada saudara Surya Hakim memberikan kesaksian sesuai dengan sumpah Anda tadi. Pertanyaan pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa Gatot Suprianto? Hubungan saya dengan Gatot Suprianto adalah sebagai supir dan bos. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa dan benarkah Anda diminta untuk menghabisi nyawa saudari Holly Angela? Yang mulia, saya diminta untuk membunuh Holly Angela. Silakan kepada saudara untuk menjelaskan gimana kronologi kejadian yang sebenarnya. Baiklah yang mulia, saya menyuruh orang bawahan saya untuk memukul Holly Angela dan membungkus jenazahnya di dalam kotak. Baiklah, diminta kepada saudara Abdul Latif untuk memberikan kesaksiannya. Ada hubungan apa saudara Abdul Latif dengan terdakwa? Saya adalah seorang suruhan dari Surya Hakim yang disuruh untuk melakukan pembunuhan terhadap Holly Angela. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Benarkah Anda diminta untuk menghabisi nyawa saudari Holly Angela? Saya diminta untuk membunuh Holly Angela karena Gatot Suprianto ini sangat jengkel dan ingin memberikan pelajaran kepada Holly Angela. Pada saudara Latif untuk menjelaskan bagaimana kronologi terjadinya. Pada saat korban memasuki apartemen, saya membuntukinya dari belakang hingga ke kamar apartemennya. Lalu Haris membekapnya dari belakang dan kemudian Rusky memukul kepala belakang korban dengan menggunakan besi sebanyak 7 kali. Selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Yang mulia, apabila dibandingkan dengan yang digerakkan oleh klien kami dan yang dilakukan oleh pelaku secara langsung, maka akan didapat gambaran yang sangat berbeda yang mulia. Tujuan yang digerakkan oleh klien kami hanya untuk memberikan pelajaran terhadap korban dengan melakukan penculikan di apartemen Kalibata. Penculikan ini disertai dengan adanya pembiusan, dengan adanya barang bukti berupa obat bius dan koper yang besar. Tidak ada perintah untuk menyiapkan besi sepanjang 32 cm. Namun, pada kenyataannya yang mulia, pelaku secara langsung membunuh korban.
dengan memukul kepala korban sebanyak 7 kali dengan menggunakan besi sepanjang 32 cm. Penculikan tidak dilakukan, melainkan pembunuhan yang dilakukan. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh korban oleh pelaku secara langsung. Terima kasih. Keberatan yang mulia. Sekalipun saudara terdakwa bersaksi bahwa ia hanya menceritakan mengenai tindakan peneroran, tapi dari kedua saksi yang telah diutus dan ditanyakan ada percakapan atau permintaan dari saudara terdakwa mengenai pembunuhan saudari korban. Dengan cara mematahkan leher korban, lalu mayatnya dibawa menggunakan koper dan dibuang ke laut. Keterangan ini juga dari pernyataan saksi Pago dan Surya. Kepada saudara saksi, dipersilahkan untuk meninggalkan ruang persidangan. Kepada saudara terdakwa, dipersilahkan untuk duduk di persidangan. Persidangan hari ini kita tunda dan kita lanjutkan minggu depan. Selamat siang. Persidangan dengan nomor registrasi 468 tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, dipersilahkan membawa barang bukti ke depan. Berdasarkan pernyataan saksi-saksi dan barang bukti berupa besi 32 cm, 1 buah koper, dan 1 unit HP milik korban, kami selaku jaksa penuntut umum menuntut saudari Gatot Supriyantono selama 4 tahun penjara. Terima kasih yang mulia. Baiklah, untuk kuasa hukum dari si korban, apakah ingin memberikan pembelaan? Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Pernyataan bahwa saudara terdakwa hanya memerintahkan tindakan pembiusan terhadap korban dan bukan pemukulan dengan besi. Tapi nyatanya kematian pergerakan terdakwa untuk melakukan pembiusan dapat berakibat akan suatu kematian. Kendati caranya berbeda dalam pelaksanaan pembunuhannya, akan tetapi apabila cara pembiusan tersebut berakibat kematian, maka dapat dikatakan sebenarnya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pula. Hal ini yang dikatakan sebagai perluasan pertanggungjawaban penggerak dalam pasal 55 ayat 2 KUHP. Terima kasih. Kuasa hukum dari pelaku atau terdakwa, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin diberi pembelaan? Baik yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang mulia dalam kenyataannya, klien kami selaku Bapak Gatot Supriyanto mengalami sebuah tekanan mental di dalam rumah tangganya. Hal ini merupakan suatu fenomena umum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Yang mulia, pada dasarnya klien kami hanya memerintahkan memberikan teror atau pelajaran yang ringan, tanpa adanya rencana untuk menghilangkan nyawa dari istri-istrinya. Poli, Angela, yang mulia, mohon kita pertimbangkan bahwa klien kami, Bapak Gatot Supriyanto, hanya mengalami stres dari pikir kehidupan rumah tangga tanpa adanya rencana untuk membunuh istrinya sendiri, dan perginya klien kami luar negeri adalah untuk mendapatkan stres tanpa adanya pemberitahuan ataupun penggerakan kepada para pelaku agar kehilangan nyawa atas istrinya oleh Angela. Semoga para hakim dapat mempertimbangkan hasil dari tuntutan jaksa. Selanjutnya, pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim. Dengan ini dinyatakan bahwa terdakwa Gatot Supriyanto diancam sah dengan pidana penjara melalui ketentuan pasal 353 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 KUHP dalam kasus penganiayaan dengan rencana yang menyebabkan kematian.
terdakwa Gatot Subroto resmi dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Dan ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP dengan kasus pembunuhan berencana, maka saudara Abu Satria Permana, saudara Abdul Latif, dan saudara Soleh Hakim resmi dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara